Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah pada Minggu Pentakosta ini dipilih dari kitab Yesaya 63 ayat 11 sampai dengan 14. Dan saya akan membacakan isi nas tersebut untuk kita. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, mungkin kita pernah teringat akan pertolongan Tuhan di masa lalu ketika kita sedang berada dalam situasi sulit. Lalu kita pun mencoba bertanya, akankah Tuhan masih mau menolong kita seperti dulu pada situasi sulit sekarang ini? Artinya dari perenungan yang demikian, kita berharap kiranya Tuhan mau berkarya kembali dalam hidup kita, sebagaimana yang sudah pernah kita rasakan di waktu-waktu yang lalu. Demikianlah juga kita perhatikan pada doa pengakuan Yesaya di dalam nas ini. Di tengah-tengah kesulitan atau penderitaan yang sedang dialami umat, mereka pun teringat akan pertolongan Tuhan di zaman Musa, yakni sejak keluarnya Israel dari perbudakan Mesir, kemudian melewati lautan yang terbelah dua oleh kuasa Tuhan, melintasi padang gurun hingga tiba ke tempat perhentian yang telah dijanjikan Tuhan, yakni tanah Kanaan. Dengan mengingat dan merenungkan pertolongan Tuhan pada zaman Musa itu, maka umat yang sedang berada dalam pembuangan Babel pada zaman Yesaya ini sungguh merindukan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan melepaskan mereka dari pembuangan Babel dan menuntun mereka pulang ke kampung halamannya di Yerusalem. Memang penderitaan yang mereka alami di pembuangan itu adalah akibat dari pemberontakan umat itu sendiri kepada Allah. Mereka mulai menjauh dari Allah. Mereka sering tidak setia kepada Allah, seperti menyembah berhala dan perbuatan yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Lalu Allah pun menjadi musuh mereka. Seperti yang boleh kita baca pada ayat 10 sebelum nas khotbah ini dikatakan, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Allah pun menghukum umat itu sekaligus mendidik dan memperbaharui hidup mereka menjadi bangsa tawanan di Babel. Dan ketika umat mulai menyadari kesalahannya, mereka pun merindukan pertolongan Tuhan seperti sedia kala. Saudaraku, sebagaimana kerinduan umat akan pertolongan dan tuntunan Tuhan, tentu kita juga pasti merindukannya setiap saat. Dan melalui nas ini ada 3 hal bentuk pertolongan Tuhan pada zaman Musa yang juga bisa kita rasakan ketika hidup dituntun oleh Roh Kudus. Yang pertama, kita akan dimampukan untuk melewati berbagai rintangan dan kesulitan hidup. Saudaraku, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup orang percaya itu tidak akan mengalami kesulitan atau penderitaan. Tetapi yang Yesus janjikan adalah penyertaan-Nya
untuk menolong hidup kita. Dengan penyertaan Tuhan, maka orang percaya akan dimampukan untuk menghadapi dan melewati sebesar apapun kesulitan atau penderitaan hidup yang terjadi. Penyertaan Tuhan itulah yang memampukan umat pada zaman Musa, sehingga mereka bisa melewati berbagai rintangan dan kesulitan di tengah perjalanan keluar dari Mesir. Penyertaan Tuhan itu jugalah yang nyata dirasakan oleh para murid, terlebih pada peristiwa Pentakosta yang kita rayakan saat ini. Roh Kudus yang dicurahkan Allah telah memampukan para murid untuk memberitakan perbuatan-perbuatan baik Allah, khususnya tentang berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mereka diberi keberanian serta kemampuan untuk memberitakan kebaikan Allah itu, sesuai dengan bahasa dari orang banyak yang sedang berkumpul saat itu di Yerusalem. Sehingga orang banyak yang datang dari berbagai penjuru itu bisa mengerti pemberitaan para murid sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Roh Kuduslah yang menolong para murid untuk melakukan itu, sebagaimana yang sudah pernah dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya. Pada Yohanes 14 ayat 16-17 dikatakan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Roh Kudus itu jugalah yang menyertai dan menolong kita setiap saat, baik dalam masa-masa sulit, penderitaan, dan pada masa-masa sukacita. Jadi ketika kita mau dituntun oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan dimampukan untuk melewati berbagai rintangan dan kesulitan hidup yang terjadi. Yang kedua, hidup kita akan dimampukan agar tidak tersandung pada kebinasaan. Saudaraku, di dalam nas ini, tuntunan Tuhan pada perjalanan umat Israel juga digambarkan seperti kuda yang melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Ayat 13-14. Artinya, ketika umat mau dituntun oleh Tuhan, maka perjalanan mereka pun lancar dan tidak tersesat, meskipun di padang gurun itu tidak ada petunjuk arah. Tetapi Tuhan menuntun mereka dengan mendatangkan tiang awan dan tiang api, sehingga perjalanan umat bisa sampai pada tujuannya. Campur tangan Tuhan dalam sejarah perjalanan umat Israel itu tentu sekaligus mengajak kita untuk mau dituntun Roh Kudus dalam perjalanan hidup kita di masa kini dan masa yang akan datang. Ketika hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan dimampukan agar tidak tersandung oleh rupa-rupa kesesatan dunia. Sebab rupa-rupa kesesatan selalu mengintai hidup orang-orang percaya agar tersandung dari jalan kebenaran. Rupa-rupa kesesatan itu sendiri adalah segala hal yang bertentangan dengan keinginan Roh Kudus itu sendiri. Seperti yang bisa kita baca pada Galatia 5 ayat 16-26 yang sekaligus sebagai epistel pada minggu Pentakosta ini, bahwa ketika keinginan daging menguasai hidup seseorang, maka itu menjadi patron bahwa hidupnya tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa hidupnya telah tersandung dalam kesesatan. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus berarti dari hidupnya akan tercermin buah dari Roh Kudus itu, seperti kasih, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, dan sebagainya. Karena itu, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus agar kita tidak tersandung atau terjatuh pada kebinasaan. Yang ketiga, hidup kita akan dimampukan hingga tiba di tempat perhentian yang sebenarnya. Saudaraku,
sebagaimana Roh Kudus yang menuntun umat Israel pada zaman Musa hingga mereka bisa tiba di tempat perhentian, yakni tanah Kanaan, demikian jugalah hidup kita. Roh Kudus-Nya telah dicurahkan untuk menyertai dan menuntun hidup kita semua, agar tiba di tempat perhentian yang sebenarnya, yakni di surga. Kita menyadari bahwa di sekitar hidup kita ada banyak godaan-godaan yang bisa merintangi perjalanan orang percaya itu, seperti kenikmatan-kenikmatan yang selalu ditawarkan oleh dunia ini, sehingga membuat kita terlena dan tidak sampai ke garis finish yang sebenarnya. Oleh karena itu, biarkanlah Roh Kudus selalu menuntun dan menguasai seluruh kehidupan kita, hingga kelak kita tiba di tempat perhentian yang kekal itu. Dan bila hidup kita telah dituntun oleh Roh Kudus, maka buktikanlah itu juga dengan memberitakan kasih Kristus melalui kata dan perbuatan kita, sehingga nama Tuhan kita tetap diagungkan. Amin.